Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah manajemen humas dan layanan publik dengan pokok pembahasan tujuan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan humas dengan dosen pengampu Alfadila Hasan MN. Dengan nama anggota 1, saya sendiri Andri Putra, Mega Aprita sebagai notulen, Nurul Hanafi sebagai anggota, Rusdianto sebagai anggota, Siska sebagai penulis. Langsung aja kita kepada pokok pembahasan kita. Yang pertama, citra sebagai sasaran humas. Yang pertama, citra bayangan. Citra ini melekat pada orang dalam atau anggota organisasi, biasanya adalah pemimpinnya, mengenai anggapan pihak luar tentang organisasinya. Dalam hal ini, citra bayangan adalah citra yang dianut oleh orang dalam mengenai pandangan luar terhadap organisasinya. Dalam citra bayangan ini, mungkin saya contohkan sedikit, pandangan orang tentang satu organisasi itu tergantung kepada pemimpinnya. Apabila pemimpinnya baik, pasti pandangan orang tentang organisasi atau satu lembaga itu juga akan baik. Contoh kecilnya. Yang kedua, citra yang berlaku. Citra yang berlaku ini kebalikan dari citra bayangan. Citra yang berlaku adalah suatu citra atau pandangan yang melekat pada pihak-pihak luar mengenai suatu organisasi. Citra ini amat ditentukan oleh banyak sedikitnya informasi yang dimiliki oleh penganut atau mereka yang mempercayainya. Dapat saya contohkan di sini citra yang berlaku ini adalah pemahaman publik tentang suatu organisasi atau lembaga yang informasinya sedikit dimiliki. Jadi tergantung bagaimana informasi yang didapatkan oleh pihak masyarakat atau pihak penganutnya. Itulah yang memberlakukan citra yang berlaku ini, yang menentukan citra yang berlaku. Jadi semakin banyak informasi yang didapat oleh masyarakat, maka citra yang berlakunya semakin bagus. Semakin sedikit informasinya, maka citra yang berlakunya adalah semakin buruk. Selanjutnya, kita masuk ke citra yang ketiga, citra harapan. Citra harapan adalah citra yang diharapkan oleh pihak manajemen secara umum. Citra harapan ini memang suatu yang berkonotasi lebih baik. Citra harapan itu biasanya dirumuskan dan diperjuangkan untuk menyambut suatu relatif baru, yakni ketika khalayak belum memiliki informasi yang memadai. Jadi dalam citra harapan ini adalah citra yang diharapkan oleh suatu organisasi atau manajemen. Oke, selanjutnya kita masuk kepada citra perusahaan. Citra perusahaan ini terbentuk oleh banyak hal. Hal positif yang dapat meningkatkan citra suatu perusahaan antara lain adalah sejarah atau riwayat hidup perusahaan yang gemilang dan lain-lain. Jadi citra perusahaan ini adalah citra yang dibentuk oleh perusahaan itu sendiri. Jadi boleh kita contohkan citra suatu lembaga. Boleh kita contohkan di sini kita contohkan di kampus kita, yaitu Stiknu Sakinah Dhammasraya. Citra yang ditampilkan oleh Stiknu adalah kampus yang bernuansa Islam. Itu citra itu telah terbentuk dari awal. Itu contoh untuk citra perusahaan. Yang kedua, citra majemuk. Setiap perusahaan atau organisasi pasti banyak memiliki unit dan pegawai. Masing-masing unit dan individu tersebut memiliki perangai dan perilaku tersendiri, sehingga secara sengaja atau tidak sengaja mereka pasti memunculkan suatu citra yang belum tentu sama dengan citra organisasi secara keseluruhan. Dari citra majemuk ini kita pahami setiap perusahaan atau organisasi pasti memiliki banyak unit dan pegawai. Jadi masing-masing unit atau individu itu memiliki perilaku tersendiri. Jadi perilaku itu menentukan juga citra dalam suatu perusahaan. Oke, kita lanjut. Next. Kita masuk kepada perencanaan program humas. Ada 4 hal yang menonjol yang dilakukan perencanaan humas. Yang pertama, untuk menetapkan target-target operasi humas yang nantinya akan menjadi tolak ukur atas segenap hasil yang diperoleh. Jadi target ini
kita tetapkan dulu apa aja yang target agar menjadi tolak ukur segenap hasil yang diperoleh. Yang kedua, memperhitungkan jumlah jam kerja dan berbagai biaya yang diperlukan. Jadi perencanaannya juga harus memperhitungkan jumlah jam kerja dan biaya yang diperlukan. Yang ketiga, yaitu untuk memilih prioritas yang paling penting guna menentukan jumlah program dan waktu yang diperlukan guna melaksanakan segenap program humas yang telah diprioritaskan. Jadi perencanaan itu juga harus menentukan memilih prioritasnya. Mana yang paling penting, mana yang didahulukan. Yang keempat, untuk menentukan kesiapan atau kelayakan pelaksanaan berbagai upaya dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan jumlah kualitas personel yang ada. Daya dukung dari berbagai peralatan fisik seperti alat-alat kantor, mesin cetak, kamera, kendaraan, dan lain-lain. Jadi perencanaan yang keempat ini menentukan kesiapan dan kelayakan dari suatu lembaga itu. Oke, kita lanjutkan. C. Model perencanaan humas. Yang pertama kita bahas pengenalan situasi. Dalam pengenalan situasi ini, hal ini bisa diperoleh dengan mengajukan dan menjawab serangkaian pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, di mana posisi kita sekarang? Jadi kita harus bertanya di mana posisi kita sekarang. Yang kedua, apa saja yang sudah diketahui dan yang tidak diketahui oleh masyarakat tentang organisasi kita. Jadi kita harus tahu situasinya, apa yang orang tahu tentang organisasi kita atau lembaga kita, apa yang orang tidak ketahui dengan organisasi kita. Yang ketiga, apakah ada kesalahan dalam pandangan atau sikap mereka? Kita harus tahu juga pandangan masyarakat tentang organisasi atau lembaga kita. Yang keempat, apakah ada kesalahpahaman antara organisasi ini dengan khalayaknya. Jadi kita harus tahu ada nggak kesalahpahaman antara organisasi kita dengan khalayak. Yang kedua, penempatan tujuan. Setiap organisasi dalam pengertian yang luas akan jauh lebih mudah dijangkau apabila usaha mencapainya juga disertai dengan kegiatan humas. Baik itu dilakukan oleh unit atau departemen humas internal maupun oleh lembaga konsultasi humas eksternal. Sehubungan dengan keterbatasan sumber daya, khususnya dana, maka tidak semua tujuan tersebut bisa tercapai. Yang jelas harus ada tujuannya setiap organisasi melalui humas. Yang ketiga, definisi halayak. Jadi kita harus tahu juga definisi halayak. Sebesar apapun suatu organisasi, ia tidak mungkin menjangkau semua orang. Ia harus menentukan sebagian di antaranya yang sekitarnya paling sesuai atau paling dibutuhkan. Kalau khalayak yang potensial ternyata terlalu luas, maka khalayak hanya berfokus sebagian di antaranya. Walaupun untuk beberapa khalayak kita bisa menjangkau sekaligus melalui media tertentu seperti surat kabar dan televisi. Jadi kita harus mengetahui khalayak di luar sana. Yang keempat, pengaturan anggaran. Adapun arti penting dalam penyusunan anggaran bersumber dari adanya sejumlah alasan sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui berapa banyak yang dibutuhkan. Yang kedua, program humas apa saja yang bisa dilaksanakan. Yang ketiga, berfungsi sebagai suatu pedoman atau daftar kerja yang harus dipenuhi. Yang keempat, anggaran memaksakan disiplin pengeluaran dana sesuai sehingga mencegah terjadinya pemborosan yang berlebihan. Yang kelima, hasil-hasil yang didapat dibandingkan dengan anggaran tadi guna mengetahui apakah dana yang disediakan sudah memadai. Jadi ada 5 pengaturan anggaran. Ada untuk mengetahui berapa banyak yang ditentukan dan sampai yang hasil yang dibandingkan. Selanjutnya yang kelima besarnya pengakuan hasil kegiatan humas. Ada 3 hal penting berkaitan dengan pengukuran hasil ini. Teknik ini digunakan untuk mengenali situasi, seringkali juga dimanfaatkan guna mengevaluasi berbagai hasil yang telah dicapai dari segenap kegiatan humas yang telah dilaksanakan. Metode evaluasi biasanya diterapkan pada tahapan perencanaan. Setiap program humas harus memiliki tujuan yang pasti
Untuk itu pertama-tama perlu ditetapkan target-target tertentu. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.